Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, ratusan kepala daerah dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat daerah akan berakhir masa jabatannya. Akan tetapi menurut undang-undang, pilkada baru akan diadakan November tahun 2024. Artinya ada pejabat gubernur maupun kepala daerah, bupati, 3 bupati akan sebagai penjabat lebih dari 2 tahun. Apakah ini sesuai dengan azas demokrasi? Karena diberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Mendagri dan Presiden untuk penunjukannya. Bagaimana cara mengawasinya agar transparan? Dan apakah ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu karena penjabat hampir 2 tahun. Inilah Hot Room, siapa penjabat kepala daerah? Kosong. Masa jabatan 101 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan habis di tahun 2022 ini. Itu berarti akan banyak pejabat kepala daerah yang dipilih untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah dalam waktu yang sangat lama, yaitu hingga pilkada tahun 2024. Pengisian kursi pejabat kepala daerah ini mengundang beragam reaksi. Pasalnya, pemilihan pejabat dianggap menyalahi Undang-Undang Dasar dan demokrasi hingga dugaan politik transaksional karena proses pemilihan yang tidak transparan dan mungkin saja ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Bayangkan saja, 5 pejabat gubernur yang dilantik pada 12 Mei lalu. Nama-namanya baru diketahui masyarakat pada saat pelantikan. Hayo, mengapa terkesan dirahasiakan? Hooters, ayo kita kawal bersama pemilihan kepala daerah ini dalam beberapa bulan ke depan supaya tetap bersih dan bukan karena titipan yang berujung kepentingan. Untuk membicarakan topik ini telah hadir malam ini para narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Johermansyah Johan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014. Selamat malam, Pak. Selamat. Berikutnya, Bapak Sony Sumarsono, PLT Gubernur DKI 2016-2017 yang dulu terkenal menggantikan Ahok, Pak ya? Ya, betul. Selamat malam. Oke. Sebelah kiri adalah yang sudah kita tiap hari ketemu, Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat malam, Bu. Malam, Bang. Berikutnya Bapak Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi. Selamat malam, Pak. Untuk disclaimer, kita sudah mengundang Pak Mendagri dan Dirjen dan jajarannya, tapi semuanya tidak bisa hadir. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikut ini, kita mau lihat dulu grafis nama 5 pejabat gubernur yang dilantik berikut ini. Jadi ada sudah dilantik dan ini yang menunjuk ini Mendagri atau Presiden? Presiden atas rekomendasi dari Mendagri. Dan itu tanpa transparansi, suka-suka mereka begitu. Begitu ya? Iyalah. Jadi oke, dan ini kan pemilu masih November 2024. Iya. Apakah mereka berlangsung terus sebagai penjabat atau ada revisi?
Ini temponya 1 tahun nih mereka jadi penjabat ini. Oke, 1 Kalau tahun. bisa diperpanjang lagi. Bisa diperpanjang kepada lagi. orang ini atau kepada orang yang lain. Oke, kalau begitu, akan tetapi tetap namanya penjabat dan kewenangan itu ada di presiden. Yang mengangkat dia. Mengangkat itu. Betul. 2 tahun ditunjuk murni oleh presiden. Betul, ya. Pertanyaan saya kepada Pak Jo, Iya. kenapa bisa ada undang-undang pilkada seperti itu? Kenapa dikasih 2 tahun? Padahal undang-undang itu kan dirancang tahun 2016. Betul. Apakah konseptornya sangat hebat? Iya, Dia iya, bisa iya. dia bisa menerawang ke masa depan. Iya. Kok bisa gitu? Ini Bang, ya yang saya ketahui ya, nanti Ya. Mas Sony mungkin bisa nambahkan bahwa Undang-Undang 10 2016 itu Ya. menganut prinsip kita bikin pilkada serentak nasional. Benar. Bulan November 2024, Ya. yaitu 541 daerah otonom di hari yang sama Ya. pilkadanya, gubernur, bupati, dan wali kota. Ya. Lalu kemudian pilkada bergelombang yang ada ditiadakan. Oke. Ya, pilkada bergelombang 2022 yang harusnya kita gelar nih tahun 2022, Ya. 101 daerah ditiadakan. Ya. Sehingga kosonglah para kepala daerah di Ya. situ. 2023 170 kepala daerah juga ditiadakan pilkadanya. Oke. 170 itu kosong lagi. Kosong lagi. Nah, untuk mengisi kekosongan di Undang-Undang 10 2016 itu ditegaskan diangkat penjabat kepala daerah, apakah PJ Bupati, PJ Wali Kota, atau PJ Gubernur. Nah, kemudian sampai berapa lama mereka menjabat? Sampai dengan terpilihnya kepala daerah serentak hasil Pilkada Serentak Nasional November 2024. Ya. Itu yang sangat lama. Malah Bang, itu hampir mendekati 3 tahun. Oke. Hampir mendekati 3 tahun. Pertanyaannya, apakah itu ada motivasi politik pada saat undang-undang itu dibuat 2016? Karena ini kan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden dan Mendagri. Menurut analisa Bapak, ya, apa yang kalau terjadi? saya ini business as usual ya melihatnya. Apa itu? Business as usual itu seperti biasa. Kalau Ya, itu kosong apa? jabatan, Ya. maka diangkat PJ dari ASN. Ya, Itu pertanyaannya standar yang kenapa lama. bisa sampai hampir 3 tahun? Nah, itulah yang tidak didalami dengan baik, tidak ada semacam simulasi bahwa PJ-PJ yang lama itu kan hanya bilangan bulan. Tapi di PJ yang ini bilangan tahun. Bahkan ada pilkada serentak nasional, ada pileg pilpres Februari 2024 juga di bawah kepemimpinan PJ. Itu setahu saya tidak betul-betul dibuat simulasinya, Ya. tidak ada debat yang cukup luas di masyarakat. Itu yang tahu hanya pejabat pembuat produk undang-undang ini, yaitu kawan-kawan pemerintah, Dagri, Mas Sony ini tanggung jawab nih Pak. Kemudian satu lagi adalah DPR RI. Ya. Nah, mereka kayaknya kong-kalingkong aja untuk Nggak, pertanyaan saya begini menetapkan Pak itu. Jo. Ya. 2020 pilkadanya serentak nggak? Iya, pilkada serentak juga, tapi bergelombang. Bergelombang, ya. Tapi hanya sebentar orang menjabat PJ, Di situ PLT. makanya di situ hanya penjabat itu hanya 2-3 bulan paling. Betul, cuti masa kampanye. Namanya PJS. Ini Mas Sony pernah jadi PJS. Pertanyaannya kenapa waktu di Pilkada 2020 cuma 2 atau 3 bulan, sedangkan 2024 Ya. ini bisa hampir 3 tahun? Iya. Apakah ada motivasi politik Ya. sehingga pas 2024 itu benar-benar dikasih kekuasaan yang absolut kepada Mendagri dan Presiden? Menurut analisa Bapak gimana? Kalau analisa saya itu tidak secara eksplisit terungkap ya motif itu. Ya. Jadi itu hanya baru kita sadar, awareness kita itu belakangan ini. Menurut Bapak itu hanya koinsiden, bukan hasil rancangan seorang yang dekat Ya. sama Jokowi? Ya, boleh jadi juga ada faktor itu. Begitu? Boleh jadi juga ada. Ya, yang publik tidak begitu memahami, Ya. tapi bisa saja karena kepentingan kekuasaan, Ya. karena ada pileg pilpres di 2024, Ya. kemudian ada juga pilkada serentak nasional 2024, maka ketika itu ada perancangan-perancangan. Karena Pilpres kan Februari 2024. Betul. Dan Ya. pada saat itu, Ya, semua kepala daerah adalah hasil penunjukan dari betul. Presiden. Ya. presiden dan Ya, ya, ya. jadi benar-benar orang dia semua. Jadi Bang Otmar kita mencurigai lah katakan begitu Ya. ya. Apakah itu ada satu motif
kekuasaan untuk mensentralisasi pengangkatan PJ, karena nanti akan ada kepentingan-kepentingan kekuasaan di dalam pemilu dan pileg ya, katakan semacam itu ya. Ya. Saya kira analisis itu ada, bisa kita hitung itu, bisa kita pertimbangkan. Begitu? Iya. Analisa Bapak besar atau apa? Kemungkinan ke arah sana besar? Iya, kalau menurut saya ya bisa saja kekuasaan itu mencoba mengambil keuntungan ya. Tapi sayangnya waktu itu debat publiknya tidak terjadi. Oke, kita istirahat dulu, kita akan bahas. Toh kan Februari 2024 katanya Presiden periode kedua akan berakhir masa jabatannya. Tapi jadi untuk apa lagi? Oke, kita akan kembali sesudah yang berikut ini.